Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Jadi kalau dibilang bagus ya enggak juga. Hanya saat ini itu pilihan terbaik. Karena apalagi pilihannya mau teokrasi nggak mungkin, mau monarki nggak mungkin. Jadi katanya kalau monarki itu kita ditentukan siapa yang menjajah kita. Nah setidaknya dalam demokrasi itu kita menentukan mau dijajah sama siapa. Jadi istilahnya ada yang bagus gitu dari situ. Terus kalau ada orang bilang bahwa kita harus back to basic juga nggak mungkin. Mau ke kerajaan Majapahit itu artinya kita bunuh-bunuhan karena Gajah Mada itu juga kejam. Jadi saat ini demokrasi dibilang bagus, itu pilihan yang terbaik tapi banyak kekurangannya juga. Jadi kenapa pemuda ini sekarang peran sertanya bagus di dalam pemilu kemarin? Maaf kalau saya sedikit skeptis, karena kemarin itu orang yang ngomong politik dan ikut demokrasi memang kelihatan cool, kelihatan keren. Jadi hebatnya pemilu yang kemarin itu marketingnya bagus. Jadi seolah-olah orang kalau tidak ini bukan yang jelek loh. Artinya orang kalau tidak berpartisipasi akan kelihatan nggak bagus kemarin tuh. Jadi kelihatan skeptis dan sebagainya. Jadi ketika berpartisipasi anak muda kemarin tuh merasa dirinya keren. Nah ini sesuatu tren yang positif kalau dipertahankan. Tapi ini bahaya karena hasilnya sekarang kita lihat kan ribut-ribut tuh. Jadi partisipasinya udah naik, tapi hasilnya ribut-ribut. Jadi bisa kekecewaannya tambah tinggi. Nah, ajakannya adalah untuk mengerti apa itu demokrasi dan politik. Jadi menurut saya itu bukan sekedar golput atau tidak golput, tapi mengerti mau memilih siapa atau mau tidak memilih siapa. Jadi bukan sekedar saya pergi ke TPS untuk ngeramein terus dicelup jarinya warna ungu gitu. Nah, yang terjadi kekecewaan hari ini, kemarin saya celup warna ungu untuk siapa, terus ribut-ributnya siapa. Jadi bukan ajakan saya karena saya merasa nggak terlalu berpengaruh juga ya. Jadi kalau menurut saya anak muda sebaiknya mengerti apa yang dia mau lakukan, termasuk dalam politik gitu. Jadi mengerti politik, lebih banyak baca literatur politik. Jadi pengertiannya itu akan lebih mendasar gitu. Jadi kalau dibilang bahwa kita harus jujur, itu klise jawabannya memang harus jujur. Terus kalau ditanya lagi apakah kita harus anti korupsi, ya memang harus anti korupsi. Terus saya disuruh ngajak, ya kita anti korupsi. Nah, tapi dengan apa? Dengan menurut saya, kalau menurut saya yang paling penting dari anak muda adalah punya kompetensi, sehingga nanti ketika dia menjadi seorang kepala rumah tangga atau orang yang harus bertanggung jawab dan punya tanggung jawab, itu nggak jadi orang yang ngerepotin bangsa. Karena dia punya keahlian, bisa dagang, bisa nyanyi atau apapun, sehingga dia berpenghasilan yang cukup, sehingga dia tidak harus korupsi. Orang-orang tuh korupsi gara-gara pertamanya tuh mungkin kebutuhan ya. Nah, gara-gara kebutuhan lama-lama jadi keserakahan. Tapi kalau mudah-mudahan kedepannya orang kita tuh orang-orang yang kompeten, bisa cari duit sendiri dan bukan sekedar cari duit untuk makan, tapi untuk kesejahteraan ya. Jadi cukup hidup dengan layak dan bahkan bisa di atas pendapatan per kapitanya bisa naik. Saya yakin tingkat korupsi juga turun. Karena kalau dari statistik tingkat korupsi itu tinggi di negara-negara yang pendapatan per kapitanya rendah. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menjadi anak-anak muda yang punya kompetensi sehingga kita bisa berpenghasilan yang cukup sehingga kita tidak perlu korupsi.